Hai Sobat Bio semua, selamat datang di channel Lunaria. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang penting banget nih, yaitu siklus menstruasi. Santai aja, kita bahasnya nggak ribet dan tentunya dijamin seru deh. Cus langsung gas. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Asyatul Karimah absen 7, kedua Fariha Nugrahini absen 14, yang ketiga Nafira Aulia Rahmawati absen 25, dan yang terakhir Teddy Aditya Yudhistira absen 31. Aduh, jerawat lagi. Padahal udah cuci muka, minum air putih, skincarean juga tiap hari. Kira-kira dia kenapa ya? Tiap bulan kok muncul terus ya? Apa jangan-jangan ini gara-gara hormon? Yap, kamu nggak salah. Jerawat yang suka muncul mendadak, apalagi menjelang haid, itu salah satu tanda nyata dari kerja hormon dalam siklus menstruasi. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh cewek tiap bulannya sampai bisa ngaruh ke jerawat, mood swing, bahkan bikin lapar terus? Tenang, kali ini kita bakal kupas tuntas tentang siklus menstruasi, alias proses keren yang terjadi di tiap tubuh cewek-cewek setiap bulan. Gak ribet, gak ngebosenin, dan dijamin kamu bakal bilang, oh, pantas aja aku ngerasa begitu. Terus langsung kita bahas. Apa sih menstruasi itu? Jadi, menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina karena siklus alami bulanan. Siklus ini merupakan bagian dari proses normal organ reproduksi wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Menstruasi adalah siklus kompleks dan merupakan hasil interaksi antara sistem endokrin atau sistem hormon dengan sistem reproduksi. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, dalam siklus menstruasi ini melibatkan 4 hormon, yaitu FSH, estrogen, LH, dan progesteron. Nah, siklus menstruasi ini nanti juga terlihat dari dinding rahim dan juga ovarium. Jadi dibagi dua, yaitu siklus uterus dan juga siklus ovarium. Kemudian siklus menstruasi ini terdiri dari 4 tahap atau 4 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, kedua fase praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase pasca ovulasi. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi, ini menstruasi itu terjadi dari hari pertama hingga hari kelima. Kemudian praovulasi hari ke-6 sampai ke hari 13 dan ovulasi tepat pada hari ke-14. Ini bukan tanggal ya teman-teman, tapi hari ke. Kemudian ada pasca ovulasi hari ke-15 sampai 28 hari. Jadi menstruasi itu kurang lebih 28 hari. Kita masuk ke fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Nah, jadi menstruasi itu adalah peluruhan endometrium beserta ovum yang tidak dibuahi karena menurunnya kadar progesteron dan estrogen. Nah, jadi menstruasi itu tuh terjadi ketika ovum yang tidak dibuahi oleh sperma menyebabkan corpus luteum berhenti menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, dinding rahimnya kan tebal, tetapi ketika ovum tidak dibuahi oleh sperma, akhirnya corpus luteum itu menghentikan produksi progesteron dan juga estrogen. Sehingga dari dinding yang tebal kemudian dia meluruh bersama ovum yang tidak dibuahi. Setelah ovum lepas, kemudian endometrium atau dinding rahim kemudian akan sobek dan juga meluruh. Hal tersebut menyebabkan dinding rahimnya menjadi menipis. Dari tebal akhirnya menipis. Karena dinding endometrium itu banyak mengandung pembuluh darah, maka terjadilah pendarahan fase menstruasi. Nah, volume darah yang dikeluarkan ketika menstruasi itu kurang lebih sebanyak 50 mili. Kita masuk fase yang kedua yaitu praovulasi. Terjadi pembentukan dan pematangan folikel telur oleh FSH dan terjadi penebalan endometrium oleh estrogen. Praovulasi terjadi di akhir fase menstruasi.
Ketika menstruasi, sel telur atau ovum sudah luruh bersama dinding rahim. Kemudian, mulai dibentuk kembali ketika akhir menstruasi atau memasuki fase praovulasi. Hipotalamus akan mengeluarkan hormon gonadotropin, yaitu hormon FSH. Hormon tersebut akan merangsang pembentukan folikel telur yang terjadi di dalam ovarium. Folikel telur tersebut akan berkembang sampai menjadi folikel yang matang bernama folikel de Graaff. Folikel de Graaff mengekskresikan hormon estrogen sehingga ketika di akhir fase praovulasi terjadi peningkatan hormon estrogen yang menyebabkan dinding rahim menebal. Tahapan ini terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-13. Kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase ovulasi. Nah, fase ovulasi ini terjadi pelepasan oosit sekunder dari folikel yang matang karena tingginya LH. Jadi ketika mendekati fase ovulasi itu terjadi perubahan hormon. Jadi ketika akhir fase praovulasi itu kan terjadi peningkatan estrogen ya. Karena estrogen kan dihasilin sama folikel de Graaff. Jadi peningkatan hormon estrogen itu ternyata menghambat pelepasan hormon FSH oleh hipofisis. Nah, turunnya hormon FSH tersebut akhirnya menyebabkan hipofisis jadi melepaskan hormon LH atau luteinizing hormone dari hipofisis juga. Nah, ketika fase ovulasi itu tinggi banget LH-nya atau luteinizing hormone dari hipofisis juga. Nah, ketika fase ovulasi itu tinggi banget LH-nya, jadi ketika LH tinggi itu merangsang pelepasan oosit sekunder menjadi folikel yang matang. Ini pecah, akhirnya oosit sekundernya lepas dari folikel de Graaff. Nah, itu yang disebut sebagai ovulasi. Terjadi pelepasan oosit sekunder. Jadi sebenarnya belum ovum ya, tapi masih berupa oosit sekunder. Ovulasi ini terjadi di hari ke-14. Fase yang keempat yaitu pasca ovulasi. Terjadi penebalan endometrium karena tingginya progesteron dan estrogen. Pada fase pasca ovulasi, folikel de Graaff yang tadi sudah pecah pada fase ovulasi kemudian akan mengkerut dan berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini tetap menghasilkan estrogen dan progesteron. Namun, estrogen yang dihasilkan tidak sebanyak yang dihasilkan folikel de Graaff. Progesteron ini menjadikan dinding rahim itu menebal. Jadi ketika pasca ovulasi terjadi penebalan endometrium. Nah, ini bertujuan untuk mendukung kehidupan embrio jika terjadi fertilisasi dan juga plantasi. Fase pasca ovulasi ini terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Namun, jika pada hari ke-26 tidak terjadi pembuahan, maka corpus luteum ini akan berubah menjadi corpus albicans. Nah, corpus albicans ini tidak bisa menghasilkan hormon lagi. Jadi, tidak bisa menghasilkan progesteron dan estrogen. Sehingga dinding rahim yang awalnya tebal kemudian meluruh dan kembali terjadi menstruasi. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas tokoh utama dalam siklus menstruasi, yaitu hormon-hormonnya. Ada 4 hormon penting yang bekerja sama mengatur proses ini. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, ada FSH. Hormon ini berperan untuk merangsang pematangan folikel di ovarium. Jadi, FSH ini kayak pelatih yang nyuruh sel telur untuk siap-siap tumbuh di awal siklus. Kedua, estrogen. Estrogen ini dihasilkan oleh folikel yang sedang tumbuh. Tugasnya adalah menebalkan dinding rahim atau endometrium supaya siap menerima sel telur yang sudah dibuahi nanti. Ketiga, ada LH. LH ini penting banget karena lonjakan LH memicu terjadi ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium ke tuba falopi. Bisa dibilang LH ini memicu utama terjadinya masa subur.
Terakhir, progesteron. Progesteron dihasilkan oleh korpus luteum setelah ovulasi. Fungsinya untuk menjaga ketebalan endometrium biar rahimnya tetap siap kalau terjadi pembuahan. Tapi kalau nggak ada pembuahan, progesteron akan turun dan endometriumnya akan luruh jadi darah menstruasi. Oke teman-teman, kita lihat dulu diagram keren ini. Di bagian bawah, warna merah itu tandanya masa haid alias lagi menstruasi. Dan kemungkinan hamilnya super rendah banget, masuk ke warna hijau. Nah, ini nih masa subur. Apalagi tanggal 13 sampai 15 itu paling subur banget. Peluang kehamilan bisa sampai 80%. Lalu di bagian biru, itu masa tidak subur, karena sel telur udah lewat dan nggak dibuahi. Jadi, penting banget buat tahu siklus kita, supaya bisa jaga-jaga. Kalau tadi teori, sekarang kita ke praktek. Ini nih contoh kalender menstruasi. Misalnya, Tia mulai haid tanggal 1 bulan ini. Lalu, kita tandai dengan lingkaran merah tanggal-tanggal menstruasinya. Dengan catatan satu siklusnya 28 hari. Kita bisa prediksi kapan dia ovulasi, kapan masa subur, dan kapan kemungkinan PMS datang. Tracking kayak gini penting loh, buat ngerti kondisi tubuh sendiri. Yuk, kenalan sama Tia. Tanggal 1 sampai 5 Mei, Tia lagi haid. Ini masa dimana dinding rahimnya luruh karena gak ada pembuahan. Dan masa ini disebut masa tidak subur ya, karena sel telurnya belum matang. Lanjut ke tanggal 6 sampai 9 Mei. Tubuh Tia mulai bersiap, hormon estrogen naik, rahim mulai ngebangun rumah baru alias dinding rahim mulai menebal. Ini disebut fase praovulasi meskipun belum subur maksimal. Sekarang masuk ke masa yang paling dinanti, masa subur. Tanggal 10 sampai 16 Mei, Tia masuk masa subur. Puncaknya di tanggal 14. Saat sel telur dilepas dari ovarium, ini yang disebut ovulasi. Kalau Tia dan pasangannya lagi program hamil, ini waktu yang pas banget. Tapi kalau enggak ya harus lebih hati-hati di masa ini. Nah, kalau ternyata enggak ada pembuahan, masuklah ke fase terakhir. Tanggal 17 sampai 28 Mei, tubuh Tia mulai nurunin hormon. Korpus luteum rusak, progesteron turun, dan muncullah gejala PMS kayak perut kram, jerawat, atau mood swing. Dan kalau siklusnya 28 hari, Tia bakal haid lagi di 29 Mei. Gitu terus tiap bulan, kayak playlist yang auto-repeat. Menstruasi yang akan datang seringkali disertai dengan gejala atau tanda-tanda tertentu. Berikut adalah beberapa gejala umum yang dapat dialami. Yang pertama, kram perut. Kram perut adalah salah satu gejala paling umum. Banyak wanita merasakan kram di area perut bagian bawah biasanya dimulai 1-2 hari sebelum menstruasi. Kram ini disebabkan oleh kontraksi otot rahim yang terjadi untuk membantu mengeluarkan lapisan endometrium. Yang kedua, nyeri punggung. Nyeri punggung terutama di bagian bawah seringkali terjadi bersamaan dengan kram perut, yang dapat disebabkan oleh perubahan hormonal. Selama siklus menstruasi, tubuh mengalami penurunan kadar estrogen dan progesteron, yang dapat menyebabkan ketegangan pada otot punggung. Yang ketiga, nyeri payudara. Nyeri atau ketidaknyamanan pada payudara yang dikenal sebagai mastalgia adalah gejala umum lainnya. Hal ini terjadi karena perubahan kadar hormon, terutama peningkatan estrogen dan progesteron. Yang keempat, perubahan mood. Fluktuasi hormon juga dapat mempengaruhi suasana hati. Banyak wanita sering mengalami fluktuasi emosi seperti mudah marah, cemas, atau sedih yang dikenal sebagai mood swing. Yang kelima, muncul jerawat. Perubahan hormon dapat menyebabkan peningkatan produksi minyak di kulit, yang seringkali mengakibatkan munculnya jerawat. Gejala ini adalah bagian dari siklus menstruasi yang normal dan dapat bervariasi dari satu wanita ke wanita lainnya. Memahami gejala ini dapat membantu wanita mempersiapkan diri menghadapi menstruasi yang akan datang. Kesimpulan pembelajaran kali ini,
Menstruasi adalah proses alamiah yang menandakan sistem reproduksi sehat. Siklusnya terdiri dari 4 fase diatur oleh hormon. Dalam satu siklus ada 4 fase yaitu menstruasi, praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi. Semua dikendalikan oleh hormon keren kayak FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Penting untuk memahami siklus agar bisa menjaga kesehatan dan mengenali perubahan tubuh. Ingat, menstruasi bukan sesuatu yang harus ditakuti atau bikin malu, tapi justru tanda besarnya tubuh kita yang luar biasa. Kalau ada rasa tidak nyaman, itu wajar banget, tapi jangan lupa selalu jaga kesehatan dan percaya bahwa kamu kuat banget menghadapinya. Jadi, tetap semangat dan bangga dengan diri sendiri, karena setiap siklus itu bagian dari perjalanan hidup yang keren. Terima kasih. Sampai jumpa di video channel Lunaria. Bye-bye teman-teman.